Bahwa hari ini ada kajian ilmu, semangat menghadiri, ya, karena keutamaan yang sangat luar biasa yang ada di majelis ilmu seperti ini. Nah, ini bukti bahwa dia mendapatkan hidayah sunnah, senang dengan apa? Adanya majelis-majelis ilmu, karena keutamaan yang sangat luar biasa. Kemudian dalam hadis yang lain disebutkan dalam hadis riwayat Ahmad, Nabi SAW pernah bersabda kepada para sahabat, "Idza marartum bi riyadil jannah fartaqu." Jika kalian melewati taman-taman surga, maka perbanyaklah berzikir. Artinya apa? Kita ikut bermajelis ilmu. Lalu para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ma riyadul jannah?" Wahai Rasulullah, apa yang dimaksud dengan taman-taman surga? Maka kata Nabi SAW, hilakul zikr, yaitu halaqah-halaqah zikir, halaqah-halaqah majelis ilmu, kumpulan orang-orang yang sedang menuntut ilmu. Maka ini namakan apa? Taman-taman surga. Subhanallah, ya, kita sekarang sedang berada di taman surga. Karena kenapa? Kan di sana dijelaskan mana yang hak, mana yang batil, ya, mana yang halal, mana yang haram, mana yang harus kita jalani, mana yang harus kita hindari, agar kita mendapatkan kebahagiaan dunia dan kelak dimasukkan ke dalam surga jannah. Seperti itu, ya. Ini adalah taman surga, kita harus menikmati. Sehingga di sini menjadi faidah buat kita ketika di taman surga, fokus, ya, pandangan kita fokus. Alangkah ruginya ketika kita di taman surga malah kita tertidur misalkan, malah kita ngelamun seperti itu. Tapi antum sedang di taman surga, dijelaskan hal-hal yang bisa mendekatkan diri kita menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam hadis yang lain disebutkan, wa majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah. Tidak ada satu kaum, sekelompok orang berkumpul di salah satu masjid Allah, kemudian mereka membaca Al-Quran, saling mempelajari Al-Quran, pelajari hadis, pelajari fikih dan ilmu-ilmu agama lainnya, kecuali akan turun kepada mereka ketenangan dalam hati mereka. Allah berikan ketenangan kepada jiwa-jiwa mereka. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, pun demikian mereka akan diliputi dengan rahmat kasih sayang Allah. Wa haffathumul malaika, mereka akan dilingkupi para malaikat. Tadi malaikat mengepakkan sayapnya di bawah-bawah mereka. Wallahu a'lam, ya, istilahnya kita tidak mampu melihat itu perkara gaib, namun yakinilah ada para malaikat yang mengepakkan sayapnya di bawah kita. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah, dan Allah menyebutkan nama masing-masing kita di hadapan para malaikat yang ada di sisinya. Disebutkan nama-nama antum sekali, misalkan Pak Agus, ya, Pak siapa, sebutkan nama-namanya, bangga, ya, dengan mereka yang sedang mempelajari ilmu agama Allah. Insya Allah bangga, ya, nama-nama kita disebutkan di samping para malaikat yang mulia. Bangga. Tapi jangan sampai disebutkannya tadi lagi tidur misalnya, lagi ngantuk seperti itu. Semangat ya. Jadi ini adalah keutamaan kita bermajelis ilmu. Para pengikut sunnah Nabi SAW sangat senang dengan adanya majelis-majelis ilmu, sangat senang untuk terus menambah ilmu agama mereka. Akan tetapi kaum muslimin rahimakumullah, di dalam hadis yang lain disebutkan bahwa ketika kita menuntut ilmu syar'i, maka luruskan niat kita. Niatkan semata-mata ingin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita menuntut ilmu karena ingin disebut sebagai seorang ulama, ya, sebagai disebutkan di dalam hadis, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamu illa liyusiba bi 'aradan minad dunya lam yajid 'arafal jannah yaumil qiyamah. Barang siapa yang menuntut ilmu
yang harusnya ditujukan untuk Allah, namun dia malah mencarinya untuk mendapatkan keuntungan dunia. Apa keuntungan dunia di sini? Dikatakan oleh Anas bin Malik, yakni apa? Yubahi bihil ulama, supaya disebut sebagai seorang ulama, alim, kiai, ya, dan yang lain sebagainya. Au yumari bihi sufaha, atau supaya bisa berdebat dengan orang-orang bodoh. Au yasrifu a'yunan nasi ilaihi, atau supaya dipandang mulia oleh manusia. Ini salah satu di antara bentuk buruknya niat, ya, niat untuk hal-hal tersebut. Maka apa? Lam yajid 'arfal jannah yaumal qiyamah. Maka di hari kiamat, di akhirat, dia tidak akan pernah mencium bau wangi apa? Surga. Ini mengerikan sekali, Pak, ya. Kalau niat kita bukan karena Allah dalam menuntut ilmu. Seperti itu. Kemudian kaum muslimin rahimakumullah, orang-orang yang mengaku pecinta sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam juga harus membarengi, selain menuntut ilmu, juga membarengi dengan akhlak mulia. Tidak elok kalau dia mengamalkan sunnah-sunnah Nabi namun akhlaknya buruk di hadapan orang lain. Kita pernah mungkin melihat beberapa orang yang dia mengaku mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun wajahnya senantiasa kaku. Misalkan ketika orang mengucapkan salam kepadanya, dia tidak menjawab salamnya. Karena kenapa? Karena beda pemahaman, katanya seperti itu, Pak, ya. Tidak boleh, ya. Siapapun seorang muslim, ketika dia mengucapkan salam kepada kita, jawab salam tersebut, lalu tunjukkan wajah ceria. Karena Nabi SAW telah memberikan contoh kepada kita. Ketika beliau bertemu dengan siapapun, yang ditunjukkan adalah wajah ceria, senyum, ya. Makanya para sahabat senang ketika bertemu Nabi. Kenapa? Karena seakan-akan dia itu istimewa di hadapan Nabi SAW, senantiasa senyum, ya, kepada siapapun. Maka kita pun harus mencontoh beliau. Orang-orang yang mengaku mengikuti sunnah beliau bertemu dengan orang lain senantiasa apa? Senyum, salam, ya, sapa, seperti itu. Jangan sampai la salam wala kalam, ya, nggak salam, nggak menyapa, seperti itu. Karena tadi katanya beda pemahaman. Tidak seperti itu. Justru orang akan tertarik dengan sunnah Nabi SAW ketika orang-orang yang mengaku pengikut sunnah pun membarengi dengan akhlak dalam kesehariannya. Baik. Makanya Imam Abu Hanifah pernah berkata, al-hikayatu 'anil ulama wa mujalasatihim ahabbu ilayya min katsirin minal fiqhi li'annaha adabul qaumi wa akhlaquhum. Jadi cerita-cerita para ulama tentang akhlak-akhlak mulia mereka dan duduk bersama para ulama, kata Imam Abu Hanifah, ini lebih aku sukai daripada mempelajari masalah-masalah fikih. Karena kenapa? Karena dari mereka lah ada contoh yang bisa kita teladani. Seperti itu, ya. Jadi para ulama, kewajiban mereka adalah memberikan contoh kepada para pengikutnya, kepada umat ini. Harus membarengi ilmu dengan apa? Akhlak. Dan tercela sekali ketika orang-orang yang mengaku mengikuti sunnah Nabi namun akhlak kepada orang lain ini buruk, kepada orang tua buruk, ya, kepada tetangga buruk, misalnya kepada orang lain yang beda pemahaman buruk. Bagaimana orang mau tertarik dengan sunnah Nabi ketika orang yang mengaku pengikut sunnahnya seperti itu akhlaknya? Tunjukkan adab yang baik, akhlak yang baik, seperti itu, ya. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah pernah berkata, di antaranya akhlak yang harus kita jaga adalah akhlak lisan kita. Hati-hati. Betapa banyak orang yang mengucapkan satu perkataan yang ternyata itu dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang bisa menjadi penyebab dimasukkan ke dalam neraka. Nauzubillah min dzalik. Itu disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya jaga lisan kita. Jangan berucap kecuali sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang memberikan orang lain apa? Manfaat. Seperti itu. Umar bin Abdul Aziz pernah berkata, "Man 'adda kalamahu min 'amali qalla kalamu illa fima ya'ni." Siapa yang suka menghitung-hitung perkataannya dibanding amalnya, tentu ia akan sedikit bicara kecuali pada hal yang bermanfaat. Makanya ada satu istilah di kalangan para ulama, "Man katsura kalamu katsura khatahu."
Barang siapa yang suka ngomong, suka berbicara, ini sesuatu yang tidak berfaedah maksudnya, pasti akan banyak kesalahannya. Jadi orang-orang yang suka ngomongin apapun ya, yang mau diomongin pasti banyak kesalahannya. Seperti itu. Sedangkan omongan yang namanya perkataan, kalau sudah keluar itu sulit untuk dimasukkan lagi. Betapa banyak orang sakit hati, mungkin ketika orang yang berbuat salah itu meminta maaf, zahirnya memaafkan, namun hatinya tetap sakit. Ini perkataannya sulit untuk apa? Untuk memaafkannya. Mungkin kalau berupa fisik bisa sembuh beberapa saat, namun berupa perkataan kadang 7 turunan tidak bisa memaafkan seperti itu. Baik, makanya hati-hati, ucapkan ucapan yang bermanfaat, ucapan yang orang senang untuk menerimanya. Dan hati-hati, satu ucapan yang tidak bermanfaat ternyata itu dimurkai oleh Allah, bisa menjadi penyebab seseorang dimasukkan ke dalam neraka. Hati-hati. Kita dulu di zaman Pilpres, di zaman tahun 2019 kalau tidak salah, ada misalkan sebutan-sebutan untuk lawan politik ya, pendukungnya, ini cebong, ini apa, kampret, seperti itu. Setelah bersatu jadi cepret, cebong kampret seperti itu. Nah, ini satu kata cebong kampret, hati-hati. Kalau Allah murka terhadap perkataan tersebut, bisa menjadi penyebab seorang dimasukkan ke dalam neraka dari satu perkataan. Dan seorang muslim ya, apalagi yang mengaku pengikut sunnah Nabi SAW, ini tidak mudah mencela. Seorang muslim tidak mudah mencaci maki, tidak layak seorang muslim mengatakan kata-kata seperti itu ya, apalagi kata-kata binatang, tidak layak, tidak pantas. Yang keluar dari seorang muslim pengikut sunnah Nabi SAW tentu kata-kata yang baik, kata-kata yang enak didengar, kata-kata yang indah seperti itu ya, kata-kata yang berfaedah seperti itu. Baik, kemudian kaum muslimin rahimakumullah, yang selanjutnya dalam rangka mensyukuri nikmat hidayah sunnah Nabi SAW adalah hendaknya kita memuliakan para guru kita, terutama orang-orang yang mengajarkan ilmu agama kepada kita. Guru-guru kita dulunya di SD, SMP, SMA, tetap mereka adalah guru kita. Apalagi guru yang mengajarkan ilmu agama kepada kita, maka muliakan mereka sesuai dengan posisinya ya, sesuai dengan tempatnya seperti itu. Jangan sampai kita mengaku pengikut sunnah, namun kepada orang-orang yang berilmu tidak ada adabnya seperti itu dalam bertutur kata kepada mereka, bersikap kepada mereka. Tentu ya harus dibedakan dengan yang lainnya. Kenapa? Karena mereka yang telah mengarahkan kita, berikan bimbingan kepada kita sehingga kita bisa mengamalkan sunnah-sunnah Nabi, bisa melaksanakan sholat sesuai dengan sunnah Nabi, bisa mengaji ya yang isinya adalah sunnah-sunnah Nabi, Al-Quran, sunnah ya, seperti itu. Maka bersyukur kepada Allah dengan adanya kehadiran mereka. Karena kenapa? Tanpa kehadiran mereka, kata Nabi SAW, ini adalah pertanda semakin dekatnya hari kiamat. Kita lihat di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Inna Allah la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'u minal ibad, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Sungguh Allah tidak menghilangkan ilmu sekaligus begitu saja, sekali cabut langsung hilang ilmu dari muka bumi ini. Tapi hilangnya ilmu dengan apa? Dengan diwafatkan para ulama. Sehingga ketika tidak ada satupun ulama ya di dunia ini, maka manusia mengambil orang-orang bodoh untuk apa? Untuk meminta fatwa, bertanya tentang agama kepada orang-orang bodoh tersebut. Maka apa? Fa'aftau bi ghairi ilmin fadhallu wa dhallu. Maka mereka memberikan fatwa tanpa ilmu sehingga mereka sesat dan menyesatkan seperti itu. Maka bersyukur ketika masih ada para kiai ya, para asatidzah, para ustaz dan yang berilmu lainnya, kita harus bersyukur kepada Allah. Jaga mereka ya, muliakan mereka seperti itu. Nah, ini adalah salah satu di antara tanda pengikut sunnah Nabi SAW. Sebutkan dalam hadis riwayat Ahmad, "Laisa minna man lam yujil kabirana wa yarham saghirana wa ya'rif bi'alimina haqqan." Tidak termasuk golongan kami, kata Nabi,
orang yang tidak menghormati yang lebih tua, yang tidak menyayangi yang lebih muda, dan yang tidak mengerti hak ulama.